Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan selalu bersemangat ya. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulia Sitorus. Bapak yakin hari ini kalian sudah siap untuk belajar. Ayo, kita mulai untuk belajar. Pada hari ini kita masih di tema 7. Dan materi pembelajaran yang akan kita pelajari sama adalah tentang perkembangan teknologi transportasi. Ayo, kita mulai untuk belajar. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Fungsi transportasi. Fungsi transportasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, melancarkan arus manusia dan barang. Yang kedua, menunjang perkembangan pembangunan. Manfaat transportasi. Manfaat transportasi terbagi menjadi empat. Yang pertama, secara ekonomi. Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan berupa merakit habis barang dan orang sehingga akan menimbulkan transaksi. Yang kedua adalah manfaat sosial, di mana transportasi akan menyediakan layanan untuk perorangan atau kelompok. Yang kedua, pertukaran atau penyampaian informasi. Yang ketiga, perjalanan untuk bersantai. Dan yang keempat, menimbulkan suatu jarak tempuh. Dan yang kelima, untuk melancarkan penduduk yang ada. Kita lanjut ke manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga adalah manfaat politis, di mana transportasi menciptakan persatuan, pelayanan yang lebih luas, keamanan negara, dan mengatasi bencana alam. Selanjutnya adalah yang keempat adalah manfaat secara kewilayahan. Manfaat secara kewilayahan memenuhi kebutuhan penduduk di kota, di desa, atau bahkan di pedalaman yang berkaitan dengan sirkulasi dan mobilisasi untuk pembangunan. Lanjut ya. Jenis transportasi. Jenis transportasi itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Pada awalnya, transportasi darat menggunakan manusia, keledai, atau kuda. Namun, seiring dengan perkembangan perdagangan yang ada dan kemajuan teknologi, jalan-jalan kemudian diratakan dan dilebarkan untuk mengakomodir aktivitas manusia. Lama-kelamaan, bukanlah teknologi rudal yang dilanjutkan dengan penemuan teknologi mesin sebagai penggerak. Beberapa jenis transportasi darat diantaranya adalah mobil, sepeda motor, sepeda, bus, kereta api, dan lain sebagainya. Sekarang kita berlanjut kepada transportasi air. Transportasi air atau kendaraan air adalah kendaraan atau alat angkut yang digunakan di air, mencakup kapal, perahu, kapal bantaran udara, kapal selam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah transportasi udara. Transportasi udara adalah sarana yang berfungsi memindahkan atau membawa barang maupun penumpang yang memanfaatkan udara sebagai media lalu lintas. Siapa yang pernah naik kapal terbang? Ayo. Bagi yang belum, jangan khawatir. Jadi bersama-sama suatu hari kelak kita akan bersama naik kapal terbang.
Oke, selanjutnya ada transportasi khusus. Oke, kita lanjut kepada jenis alat transportasi. Jenis alat transportasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alat transportasi pribadi adalah angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Yang kedua adalah transportasi umum atau transportasi publik. Merupakan alat transportasi saat penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraan sendiri atau kendaraan pribadi. Transportasi umum termasuk kereta api, bis, dan juga pelayanan maskapai penerbangan, feri, taksi, dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Transportasi berikutnya yaitu transportasi khusus. Transportasi khusus adalah seluruh alat transportasi yang digunakan untuk tujuan tertentu dalam kondisi dan situasi tertentu juga. Seperti misalnya untuk mengangkat pasir, kita membutuhkan truk pengangkat pasir dan alat pengeruk pasir. Adapun apabila ada bencana pemadam kebakaran, maka digunakan alat transportasi khusus mobil pemadam kebakaran. Begitupun bila di sekeliling kita ada orang yang sedang kesakitan, maka dibutuhkan alat transportasi khusus seperti ambulans. Untuk lebih memahami materi kali ini, kita akan sama-sama menonton sebuah video. Apakah kalian suka menonton video? Ya, Bapak juga suka untuk menonton video. Yuk bersama-sama kita saksikan ya, lebih memahami materi yang ada. Alat transportasi darat. Belajar alat transportasi mobil. Mobil sport. Transportasi darat adalah segala bentuk atau barang. Bus. Mobil box. Nah, untuk selanjutnya adalah mobil box. Mobil box Truk. Bajai. Becak. Vespa. selanjutnya adalah Sepeda motor. selanjutnya yang termasuk sepeda motor. Kan? Sepeda. Dengan sepeda. Kan? Kan? Transportasi. Kereta Lalu api. ada kereta api. Kereta api merupakan transportasi publik yang berada di darat. Nah, yang pernah kereta api, ayo angkat tangannya. Iya. Wah, ternyata kalian Mobil. banyak ya jenisnya dan ragam. Mobil sport. Bus. Mobil box. Truk. Bajai. Becak. Vespa. Sepeda motor. Sepeda.
kereta api, sepeda, Sekarang kita boleh lanjut ke alat transportasi selanjutnya. Ya. Oh, ternyata selanjutnya adalah alat transportasi air. belajar transportasi laut, Kendaraan kapal api, angkut yang digunakan di air. Kapal laut. Ayo, tunjuk tangannya. Ya. kapal feri, Selanjutnya adalah kapal feri. Kapal laut dan kapal feri merupakan transportasi publik. Kapal feri biasanya digunakan untuk menyeberang pulau. kapal laut, Kapal laut. Laut. Mancing, Malaysia, libur, ujian. kapal cepat, Segala transportasi air atau biasa dikenal dengan sebutan speedboat. Biasanya kapal cepat ini dengan air atau pulau. kapal selam, Ada juga alat transportasi air yang disebut kapal selam. Kapal selam biasanya digunakan untuk penunjang kegiatan militer. Kapal selam perahu, yang satu ini adalah perahu. Perahu merupakan alat transportasi air yang sudah terkenal sejak zaman dahulu kala. Termasuk alat transportasi tradisional. Namun, perahu dulu, perahu ataupun perahu dari tetap digunakan loh. perahu layar, Sekarang ada lagi perahu layar. Perahu layar biasanya digunakan untuk menangkap ikan, perlombaan, dan untuk perahu layar untuk tenaganya menggunakan angin. kapal tongkang, Ada juga kapal tongkang. Perahu atau kapal tongkang atau bahkan ternyata kapal api, beragam jenis. kapal feri, Apalagi kapal laut, saat kapal cepat, ada yang menjadi kapal selam, tahu apa itu nakoda? perahu, Kalau belum tahu, perahu tahu dulu, nama ya. Apa artinya? perahu layar, kapal tongkang, Sekarang kita lanjut ke alat transportasi berikutnya. Sekarang adalah alat transportasi udara. Transportasi udara belajar transportasi udara, barang pesawat maupun penumpang penumpang, yang memanfaatkan udara sebagai media lalu lintas. Yang kedua adalah pesawat penumpang. pesawat sayap Ada ganda, juga pesawat sayap. pesawat balap, Ada lagi pesawat selam.
pilot. Pesawat balon udara. Para layang. Ataupun para layang ini merupakan jenis transportasi yang dulu sekali atau istilahnya merupakan alat transportasi tradisional atau awal ditemukannya alat transportasi udara. Ternyata Pesawat penumpang. sangat banyak Pesawat sayap ganda. Bapak sudah sabar deh. Pesawat balap. Kalian semakin besar Helikopter. pilot. Pesawat balon udara. Para Belajar layang. ya. Selanjutnya kita akan melihat alat transportasi berikutnya. Yaitu alat transportasi khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kali ini kita akan belajar kembali mengenai alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Nah, alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Atau Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut di darat, barang. baik di laut. Sedangkan mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirene yang berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan, sehingga mobil ambulans dapat tiba di tempat tujuan dengan tepat waktu. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi dengan sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi loh jenis alat transportasi khusus. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi tersebut. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Oh iya. Nah, untuk lebih memahami, kita bersama-sama menyaksikan kuis interaktif. Bagi yang bisa menjawab, angkat tangannya ya. Sebentar, sedang dalam kondisi loading. Ya. Bagi kalian yang bisa menjawab, jangan lupa raise the hand. Oke, nanti akan Bapak lihat dari sini. Sabar ya. Kalian, untuk menambah materi, kalian bisa memutar kembali video YouTube ini ataupun bisa membaca materi pada buku tema 7. Ternyata alat transportasi di sekitar kita sangat banyak ragamnya. Iya, alhamdulillah. Nah, tampaknya kuis
kuisnya sekarang sudah mulai keluar. Ya, sedang loading karena koneksi di daerah Bapak kondisinya sedang hujan. Mungkin koneksi Bapak sedikit terganggu. Kali ini kuisnya adalah pasangkan gambar berikut sesuai dengan jenis alat transportasinya. Bapak yakin kalian pasti bisa untuk menjawab pertanyaan yang telah ada. Sudah siap? Kita mulai ya. Bersama-sama kita kerjakan kuis ini. Pertanyaannya adalah, yang termasuk transportasi darat. Ayo, siapa yang tahu? Yang mana ya? Apakah yang merah, yang biru, yang orange, atau yang hijau ya? Yang termasuk transportasi darat, kita pilih yang biru boleh? Yeay, kalian tepat, hebat. Bapak nggak sabar, dan pasti kalian juga sudah tidak sabar untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua adalah yang termasuk ke dalam transportasi air. Kira-kira apakah yang orange ini, atau yang berwarna hijau, atau yang berwarna merah? Yang mana ya? Bapak pilih yang orange saja bagaimana? Atau kita pilih yang warna merah? Kita coba bersama ya. Yeay, kalian hebat dan luar biasa. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Alat atau transportasi udara. Warna orange menunjukkan sebuah jenis kendaraan yang bernama helikopter ya. Dan yang warna hijau tampaknya sebuah kendaraan roda 4. Nah, kita pilih helikopter bersama boleh? Yeay, ternyata betul lagi, kalian hebat-hebat, luar biasa. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu transportasi khusus. Oh, tidak ada pilihan lagi. Otomatis kita harus memilih ini. Adakah yang tahu bahwa ini termasuk gambar apa ya? Kendaraan apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa membantu Pak Guru kah? Betul, hebat sekali. Ini adalah sebuah mobil pemadam kebakaran. Kita pilih bersama ya. Apakah benar jawabannya? Yeay, kalian hebat-hebat, anak Pak Guru luar biasa. Bapak yakin di kelas ini akan banyak calon-calon pilot, nahkoda, masinis, semuanya luar biasa. Kita lihat skornya boleh? Tampaknya kalian betul semuanya. Wah, betul semuanya, luar biasa. Kalian menjawab keempat pertanyaan dengan skor 4 sempurna dan merupakan tingkat pertama. Luar biasa sekali. Kalian hebat-hebat. Bapak cukupkan sampai di sini pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi esok hari. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.